أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya tidak terhitung. Nikmatnya kalau kita bayar dengan ibadah kita pun tidak akan terbayar. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah mencurahkan rahmat dan mencurahkan maghfirahnya kepada Rasulullah SAW. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih sholawat, fikih sholat ala Nabi. Ya, sebagai contoh kasus, kenapa di masjid tadi sebelum subuh sholawatan dulu, sebelum azan sholawatan, setelah azan sholawatan. Masjid ini dia tidak bersolawat setelah sebelum azan tidak sholawat, setelah azan tidak sholawat. Ada apa perbedaannya? Apakah mana yang benar, mana yang salah, atau nanti di hadapan Allah kita ketahui mana yang benar, mana yang salah? Yang paling ikhlas itulah yang paling beruntung. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu saya tulis fikih sholawat. Pertama, jelas sholawat kepada Rasulullah disyariatkan karena ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sering diucapkan oleh khatib ya. Khatib Jumat kalau mau menutupnya biasanya membaca ayat ini. Juga yang hadir Jumat sebagian besar sudah siap-siap bangun ketika mendengar ayat ini. Kan banyak yang tidur kalau sudah dengar ayat ini, kayaknya khutbah udah mau selesai. Kalau sudah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, nah itu udah. Kalau sudah qomat bangun semua. Jadi hadirin rahimakumullah, ayat ini jelas Allah tiga hal yang bersolawat kepada Rasulullah. Satu, Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, orang beriman. Apakah salawatnya sama? Memang tidak, karena ya ada makna lain lagi setelah ini maknanya. Allah memerintahkan kepada kita bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kapan, di mana, bagaimana, dengan urusannya setelah ini. Karena perintah kita nggak tahu kapannya, bagaimana, di mananya, atau caranya. Mana salawat? Singkat. Salawat dari Allah, rahmat dan ridwannya serta pujian Allah kepada Rasulullah di hadapan malaikat. Salawat malaikat mendoakan Rasulullah SAW dan beristighfar buat Rasulullah SAW. Salawat kita mendoakan Rasulullah SAW, meminta kepada Allah supaya Rasulullah diberikan maghfirah dan mengagungkan Rasul. Jadi kalau kita mengatakan shollu ala Rasulillah, Allahumma sholli ala, baik pakai sayyidina atau tidak terserah. Allahumma sholli ala Muhammad, kita pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang pakai. Apa maknanya? Meminta kepada Allah, ya Allah turunkan rahmat, ridwan dan maghfirahmu kepada Rasul. Yang ini yang sering dikritik oleh agama lain. Kalau Nabi kalian belum selamat, bagaimana kalian selamat? Tapi yang lebih tidak masuk akal yang mengkritiknya, gara-gara Yesus yang sudah selamat, umatnya selamat semua, mau maksiat mau taat tetap selamat, lebih nggak masuk akal.
Ya. Jadi ingat akhirat itu bukan untuk berbuat baik, ingat akhirat pasti selamat karena sudah dijuru selamat. Akhirnya karena sudah selamat, maksiat nggak maksiat terserah, semuanya ke surga. Kalau semuanya ke surga, Allah tidak adil. Masa yang bangun subuh dengan yang minum khamr sama saja, katanya nggak sama. Jadi kalau dikritik, oh begitu, kita mendoakan pada Rasulullah SAW dalam sebuah makna dikatakan kalau nanti makna itu berkah tersebut, rahmat dan ridwannya sudah penuh, maka yang memanfaatkan adalah umatnya. Jadi kita kadang saya bertanya pada teman, apa sih arti kita bersalawat kepada Rasulullah? Iya, artinya salawat. Nah, maknanya salawat apa? Iya, salawat. Apa? Salawat itu kita meminta kepada Allah, ya Allah, turunkan rahmat, ridwan dan maghfirah kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita kan nyuruh sama Allah, bukan nyuruh ya, doa maksud saya apa? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bersalawatkan kepada Rasulullah. Bagaimana salawatnya Allah? Rahmat dan ridwannya serta pujian Allah terhadap Rasulullah di hadapan para malaikat. Jadi di sini dirahimahullah, ketika kita bersalawat, kita berdoa meminta kepada Allah supaya Allah bersalawat kepada Rasulullah. Sholli ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau malaikat, nanti ada hadisnya bagaimana malaikat kita salawat dibalas dengan salawat malaikat. Kemudian fadilah salawat banyak. Subhanallah, orang yang bersalawat mendapatkan syafaat dari Rasul. Kalau kalian mendengar azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan dan bersalawatlah kepada. Ini riwayat Muslim. Kemudian sesungguhnya barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Kalau Allah bersalawat kepada Rasulullah, rahmat. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah memberikan rahmat ridwan kepada kita. Subhanallah. Kemudian minta, ini ketika azan. Tadi kita dengarkan azan, biasanya kita membaca apa? Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was salatul qaimah ati sayyidina Muhammad al-wasilah. Al-wasilah itu apa? Sebuah tempat di surga hanya diperuntukkan untuk salah seorang hamba Allah, dan kata Rasulullah, saya berharap orang tersebut saya pasti masuk surga. Apakah masuk kepada tempat bernama al-wasilah? Rasul berharap orang tersebut adalah Jadi satu hal yang sangat indah dalam Islam, orang mukmin tidak pasti masuk surga. Semakin beriman, semakin berharap surga, semakin lama sholatnya. Tapi orang mukmin pasti masuk surga. Nah, besok udah selesai sholat, udah pasti iman. Jadi kalau kita berharap, semakin hari semakin takut dengan tidak masuk surga, semakin beribadah karena berharap. Tapi kalau agama lain bermaksiat dan masuk surga, ya kosong. Di Inggris setiap bulan ada gereja yang ditutup. Ya udah pasti ngapain lagi. Maka kita adalah tidak pasti. Kenapa? Dalam Sahih Bukhari disebutkan orang yang beriman adalah sangat takut dengan munafik. Orang munafik nggak pernah takut jadi orang munafik. Jadi semakin hari berharap, maka sholatnya juga lama gitu. Bukan semakin sering sholat, semakin pintar sholatnya. Jadi cepat. Barang siapa meminta untukku al-wasilah, dia berhak mendapatkan syafaat. Yang kita harapkan nanti di hari kiamat adalah syafaatnya Rasulullah. Kadang-kadang apa yang membedakan kita dengan yang tidak mukmin? Yang kita berbeda adalah kita beriman dengan akhirat dan menjaga akhirat dengan amal soleh kita. Orang lain beriman dengan akhirat, in God we trust, tapi dosa nggak dosa ya terserah. Tapi kita beriman dengan akhirat dan menjaga akhirat kita. Jadi rahimahullah, fadilah salawat yang pertama adalah mendapatkan syafaat dari Rasul. Mudah-mudahan jadi
Kedua, masih sama dalam mendapat syafaat. Barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, ia telah mendapatkan syafaatku. Adrokatku syafaati. 10 kali. Jadi ada wirid di pagi hari, banyak hadisnya. Di antaranya wirid di pagi hari. Ada orang bertanya, kenapa sih harus berwirid? Wirid itu begini. Kita berjanji kepada Allah untuk setia melakukan hal-hal tersebut baik di pagi hari atau sore hari. Kenapa harus kita berazam, bersumpah? Karena biasanya manusia kalau nggak dipaksa nggak ada yang mau. Maka orang ada wirid. Apa wirid? Wirid Quran 1 juz yang sekarang disebut odos. Itu wirid Quran 1 juz. Kenapa kalau begitu? Kalau manusia kalau nggak diikat nggak akan mau. Ingat dia, nggak ingat dia. Maka saya bilang masalahnya kita bukan tidak baca Quran, bukan tidak ada waktu, tapi tidak pernah diprogram. Jadi kalau diprogram, namanya diwiridkan. Jadi kadang-kadang ada orang alergi dengan kalimat wirid, langsung tidak mau dengan wirid. Namun bedanya wirid yang Allah perintahkan kepada kita tidak memastikan nanti kalau sering wirid bisa mempunyai kelebihan seperti mengobati orang sakit, itu nggak ada. Saya bilang Rasulullah itu beberapa kali menyembuhkan sahabat, tapi tidak pernah membuka pengobatan alternatif di rumah. Kan? Nah, di perang Uhud itu orang sahabat gini, matanya ketika hanya ditahan oleh kulit muka, sahabat datang ke Rasulullah. Yang lain sahabat, sini saya potong katanya, supaya enggak, ya kan, lepas begini dari mata. Tapi datang ke Rasulullah, dipegang Rasulullah, dibalikan, sembuh. Saking sembuhnya dia lupa yang kiri apa yang kanan yang satu. Tapi nggak pernah ada pengobatan alternatif. Jangan sampai sering-sering bersolawat, nanti mudah-mudahan satu hari bisa nyembuhin. Yang kalau bisa menyembuhkan itu, ya belajar sampai bisa sebab akibat. Kalau sebab tidak ada sebab akibat, ya bukan hal penyembuhan. Kalau cocok sembuh, kalau enggak ya nggak bisa. Kemudian yang selanjutnya mendapat 10 kali lipat salawat. Satu salawat dibalas 10 kali. Jadi satu kali salawat kepada Rasulullah dibalas 10 kali rahmatnya Allah. Barang siapa salawat kepada satu kali, Allah bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Salawat satu dibalas dengan 10 rahmat. Jadi kadang orang itu salawat terus, kalau lihat begini kayaknya kita juga salawat terus. Daripada mungkin ada sedikit, ada orang melarang berzikir ketika mayit diangkat ke kuburan. Namun sekarang mayit diangkat ke kuburan dilarang berzikir, yang sibuk BBM-an. Saya bilang, oh pantas kalau begitu. Ada orang mengatakan angkat mayit ke kuburan itu la ilaha illallah baca. Kenapa? Kalau enggak sibuk dengan yang lain. Saya lihat yang mengatakan yang lebih parah BBM-an sampai ngangkat mayit adalah ilaha illallah sampai ngangkat mayit. Saya bilang BBM-an lebih parah. Ada mayit di hadapannya nggak ingat. Petak. Parah sebelum aku ini. Kadang-kadang kalau kalimatnya daripada agak susah. Daripada BBM-an dan kita sholawat. Bid'ah enggak ya? Kalau nanti di belakang ada ya. Hadirin rahimahullah, pada salat mendapat salat dari malaikat. Abdurrahman bin Auf dengan, nah ini satu hari Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf datang, kemudian lihat Rasulullah, kok Rasulullah sujudnya lama banget. Kemudian ditanya kalau Abdurrahman bin Auf, Rasulullah kok sujudnya lama? Beliau menjawab, Jibril datang kepadaku, dia berkata, barang siapa bersolawat kepadamu, maka aku bersolawat kepadanya. Jadi kata Rasulullah, Jibril memberi kabar gembira, bilang siapa bersalawat kepada saya, kata Rasulullah, maka nanti Jibril bersalawat kepada dia. Saking gembiranya karena umatnya punya kesempatan mendapatkan salawat dari Jibril, Rasulullah sujud lama sekali.
Barang siapa mendoakan keselamatan kepadamu, maka aku mendoakan keselamatan baginya. Jadi dibalas oleh siapa? Jibril alaihi salam. Nah ini hadirin rahimakumullah, sedikit mengomentari hadis ini. Rasulullah sujud karena mendapatkan nikmat umatnya berkesempatan dapat pahala. Yang saya lihat zaman sekarang ini udah sujud syukur sudah kemana-mana. Ada orang dibukakan pintu maksiat, sujud syukur. Oh, sujud syukur sih dong. Ya mungkin kalau kita bahas apa hukum lagu, apalagi lagu yang mengubah syahwat, sujud syukur misalkan dimasuk nominasi Indonesian Idol. Kadang-kadang orang dangdutkan pakai pakaian seronok, alhamdulillah, alhamdulillah mana itu? Lagi maksiat, alhamdulillah. Ini keterlaluan. Yang parah itu tidak tahu bahwa itu dosa, atau kalau terbiasa dosa, jadi dia merasa tidak dosa. Ya. Jadi kalau ini Rasulullah sujud lama kenapa? Ada umatnya dapat kesempatan pahala. Ya nggak apa-apa lah kalau Evan Dimas pada sujud syukur ya. Ngajarin orang Arab. Hanya tim sepak bola Indonesia U19 mempertontonkan kepada orang Arab kalau cetak gol sujud syukur. Ngajarin orang Arab. Karena banyak orang Arab juga ya nggak benar. Maka aku sujud syukur kepada Allah. Jadi sebab syukurnya apa? Mendapatkan umatnya mendapatkan kesempatan pahala, yaitu didoakan oleh Jibril, yaitu didoakan selamat oleh Jibril. Sujud lama. Jadi seorang mukmin itu berpikir untuk akhiratnya lebih besar daripada untuk dunianya. Kita kadang-kadang gembira, kenapa? Ketika akhirat ini masalah. Nah, saya pernah tahu ketika mengantar seorang jamaah haji waktu masih mahasiswa, lontar jumroh, selesai haji, sujud syukur, alhamdulillah saya selesai haji. Nah itu sujud syukur. Sujud. Ada jamaah haji pulang dari selamat, misalkan sampai ke Indonesia terkena air, dia turun dari pesawat sujud syukur. Oke, syukur. Jangan disalahgunakan sujud syukur. Pakai jilbab, dangdutan, kan? Subhanallah, nggak sadar itu dosa. Emang dangdut dosa? Emang ada yang mengatakan tidak dosa? Jadi kadang-kadang di Indonesia sudah sepakat fikih itu haram, tapi tetap dilanggar. Banyak, nggak satu nggak dua. Ya buktinya sebuah kesatuan ingin pakai jilbab aja nggak boleh. Hadirin rahimahullah, dibebaskan dari kegelisahan dunia dan akhirat ini. Subhanallah. Ada yang datang kepadaku dan berkata, seorang hamba aku bersalat kepada satu kali, Allah bersalat kepada orang itu 10 kali. Kemudian seorang sahabat berdiri, wahai Rasulullah, saya akan menjadikan setengah doaku untukmu. Rasul menjawab, silahkan. Dia mikir lagi, setengah kebanyakan. Rasulullah, saya akan jadikan sepertiga doaku untukmu. Kata Rasul, apa? Mikir lagi. Kalau begitu saya semuanya aja. Ya Rasulullah, saya doanya mau doa apa-apa. Saya mau doa buat kamu aja. 100% doanya buat Rasulullah. Jawabannya, nggak apa-apa. Cukup bagimu Allah dari kegelisahan dunia dan akhirat. Jadi orang ini mengatakan doanya udahlah kalau itu doa saya bukan untuk saya. Saya doanya buat Rasulullah aja. Setiap doa 15 menit doanya buat Rasulullah aja semua. Jawabannya apa? Allah membebaskan dia dari kegelisahan dunia dan akhirat. Ya kadang-kadang seperti dalam Quran, innal insana khuliqa halu'an, ini keluh kesah. Bagaimana? Idza masau syarru jazua, kalau nggak punya puyeng, gimana nyari? Kalau punya puyeng, gimana menjaga? Ada seorang teman mengatakan dulu kita jadi mahasiswa takut makan, takut nggak makan. Setelah selesai sekolah takut makan karena makan gula. Jadi puyeng dua-duanya. Dulu takut nggak dapat makan karena jadi mahasiswa. Sekarang sudah selesai sekolah takut makan, kenapa? Gula. Nah benar-benar manusia. Siapa yang menanggung kegelisahannya? Allah. Bagaimana? Di sini disebutkan orang ini berdoakan Rasulullah, sholawat aja kerjanya.
Jadi tidak salah kalau ada orang tidak punya doa lain kecuali sholawat. Sholawat lagi yang tidak boleh adalah dengan sholawat tampil di beberapa TV daerah seperti TV Banten, TV Plus Bogor, apa pengobatan alternatif. Ya, kalau begitu tidak ikhlas lillah. Udah kan ngomong. Salam kita kalau sampai ke Rasulullah dihapus 10 kesalahan, diangkat 10 derajat. Ini ada paling banyak salawat mereka yang paling berhak dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, aulan nas bi yaumil qiyamah, orang yang paling berhak terhadapku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersalat kepadaku. Maka jangan heran kalau ada orang lomba-lomba sholawat. Namun sekali lagi jangan disalah artikan. Tidak malam Jumat 1000 kali sholawat, ya memang disuruh. Kemudian ada ini terbalik, kecaman terhadap yang tidak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjang hadisnya, betapa hinanya orang yang tidak bersolawat kepadaku ketika aku atau namaku disebut di hadapannya. Jadi ketika ada orang menyebutkan Muhammad, kemudian orang mendekatnya dia, maka betapa hinanya. Harus jawab apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad, kalau mau singkat Allahumma sholli alaihi. Kadang-kadang kita bacanya dalam tarawihnya. Sayyidina Muhammad panjang, kita ulangi aja boleh. Alaihi doang kita. Nah, orang yang sangat pelit adalah ketika mendengar nama tersebut ia tidak bersolawat kepada. Jadi kalau disebutkan nama Rasulullah kita bersolawat Allahumma sholli alaihi. Cuma terhadap mendapatkan kerugian satu kaum. Nah, ini. Kalau berkumpul dalam sebuah majlis kemudian berpisah sebelum mereka menyebut nama Allah dan bersolawat kepadaku, ia mendapat kerugian. Kalau Allah menghendaki mereka diazab, kalau menghendaki diampuni. Maka jangan disalahkan kalau ada beberapa masjid setelah pengajian kumpul salaman, solawat, bubar. Kenapa? Lihat hadis ini. Nanti hadisnya tidak sahih. Ada orang mengatakan sahih, paling tidak Tirmidzi mengatakan hadis tersebut hasan. Hadis tersebut hasan. Jadi jangan semua orang sholawatan mulu, habis majlis sholawat tahu. Karena memang ada tuntunannya. Ada orang bersolawat, kita lihat ya. Kalau ibu-ibu kalau salah majlis pas kebanyakan yang bersolawat. Kami langsung sholat. Nah, kemudian dalam menjadi ini berkumpul kemudian bubar tidak salawat dulu, apa? Allah berhak satu kalau mau mengadab, kalau tidak mengampuni, berarti dosa dong. Ya kan yang diampuni pasti dosa, yang diadab juga pasti dosa. Jadi kalau Allah mau diadab, tapi kalau Allah mau diampuni. Hadirin hukum salawat. Ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib seperti apa? Sekali langsung yang dulu ketika mendengar nama Rasul disebut dalam tasyahud akhir, ini dalam tasyahud akhir ketika rakaat kedua dalam sholat subuh, rakaat keempat dalam sholat zuhur, asar dan isya, rakaat ketiga dalam sholat maghrib. Kita membaca sholawat. Sholat jenazah kita juga baca sholawat. Kemudian dua khutbah ini dalam mazhab ini, khutbah pertama harus ada sholawat, khutbah kedua harus ada sholawat. Saya pernah sholat di waktu itu di Jeddah ada masjid Indonesia. Kenapa? Satu-satunya masjid khutbahnya bahasa Indonesia di Jeddah. Masjid lain pasti bahasa Arab. Tapi waktu itu yang menjadi khotibnya adalah tamu. Lupa salawatnya enggak. Khutbah pertama, khutbah kedua. Akhirnya setelah selesai, seseorang sesepuhnya berdiri, kita sholat zuhur, khutbah tidak sah. Kenapa? Enggak pakai sholawat. Ayo sholat lagi. Ya hati-hati. Jadi daripada yang Allah. Maka biasanya setelah hamdalah kemudian Allahumma sholli ala hadan nabiyil karim yang pertama. Yang kedua pasti karena biasanya ditutup dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang sunnah banyak. Setiap waktu memperbanyak sholawat, masuk dalam bulan masjid di pagi hari, hari tadi 10-10, hari dan malam Jumat nanti ada hadis memperbanyak sholawat di malam Jumat. Kemudian ada rahimahullah salat yang mustahab yang sunnah banyak.
Jadi ketika keluar Rasulullah kita pun bersolawat, semuanya bersolawat. Bahkan kita sering mendengar orang sebelum berbicara Allahumma sholli ala alhamdulillah salatu ala rasulillah, karena dalam hadis sebuah pembicaraan tidak dimulai dengan alhamdulillah, dengan sholat ala rasulillah, maka pembicaraan walaupun baik tidak berkah. Oleh karena itu paling tidak ketika ditanya bagaimana bismillah salatu ala rasulillah, begini, bismillah alhamdulillah wassalatu ala, harus bersalawat dulu kepada Rasul. Bahkan dalam fikih disebut khutbah nikah itu apa? Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, dimulai dengan alhamdulillah dan sholat ala rasul. Jadi apapun kita diwawancarai bismillah alhamdulillah wassalatu ala rasulillah langsung, karena supaya yang dibicarakan menjadi baik. Jadi jangan langsung aja bismillah alhamdulillah wassalatu ala rasul. Kemudian ini memberikan sholawat. Hari-hari yang terbaik adalah hari Jumat. Apa kata Rasulullah? Fa'aksiru alayya minas sholat, perbanyaklah bersolat kepadaku di hari tersebut. Sesungguhnya sholat kalian diperlihatkan kepadaku. Maka ada orang malam Jumat memperbanyak sholat. Hadis ini sahih. Menurut siapa sahih? Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih wa akhrajahu Ahmad wa sahahahu. Imam Ahmad mengatakan sahih hadis ini. Berarti ada orang sengaja malam Jumat memperbanyak. Saya ingat dulu di kampung nenek saya pasti malam Jumat mengadakan salat pada Rasul. Punya satu tempat dan terbuat dari bambu itu. Kalau kami menyebutnya tolompong, diisi batu, isinya 1000. Jadi orang ngumpul ngambil batu tersebut, kalau udah sholat 1000 baru pada bubar. Baru pada. Kenapa? Fa'aksiru alayya min sholat di hari Jumat. Bila atau tidak, Rasulullah tidak mengatakan betul, tapi Rasulullah pun menyuruh. Jadi kalau menyuruh tidak dilakukan sama dengan bid'ah, sama saja. Puasa 6 hari Syawal jadi bid'ah. Kenapa? Disuruh dan Rasulullah tidak melakukan. Disuruh Rasulullah tidak melakukan saum Daud. Jadi tidak selamanya tidak dilakukan adalah Akhirnya mempernya sebelum berdoa juga biasanya doa didahului dengan salawat kepada Rasul. Alhamdulillah, salatu ala Rasulullah. Allahumma, biasanya panjang. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, itu hamdalah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina salawat. Baru. Kalau kalian berdoa maka mulai dengan hamdalah dan memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian berdoa dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau mau berdoa alhamdulillah dulu baru salawat. Nah ini ada perselisihan pendapat di antara ulama apakah salawat pada tasyahud pertama ada atau tidak. Mazhab Hanafi mengatakan tidak ada, mazhab Maliki tidak ada, mazhab Syafi'i sunnah, mazhab Hambali tidak ada. Maka diriwayatkan Ahmad bin Hanbal kalau selesai tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, langsung berdiri dalam tasyahud pertama. Mazhab Syafi'i memang disunnahkan dalam kaul jadi, kaul qadimnya tidak. Bahkan ya Imam Hanafi mengatakan kalau lupa membacanya sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Lupa tasyahud pertama membaca sholawat. Imam Malik mengatakan kalau sengaja membacanya batal sholatnya. Yang ketiga, kalau sengaja makruh dan harus diulang. Waduh, tiga mazhab ini keras. Tidak boleh membaca sholawat di tasyahud pertama. Lebih baik tidak membaca. Ya sudah. Karena kalau sunnah tidak dapat pahala. Kalau ini yang tiga dilakukan tidak satu sholat. Ya, titik aman tidak bersalah di tasyahud pertama. Saya ingin mazhab Syafi'i ya silakan. Ada kaidah mengatakan al-khuruj min al-khilaf mustahab, mencari titik aman lebih baik ya sudah. Mana titik amannya? Enggak sholawat. Kenapa? Satu, kalau tidak baca hanya sekedar tidak mendapat pahala, tapi kalau yang lain membaca sama dengan batal sholat, ini nggak usah. Dengan tidak. Mulai dari Allah, siwak salawat. Ini ada orang mengatakan sigohnya harus dari Rasulullah, nggak boleh yang lain. Tapi diurut-urut nggak kayak Rasulullah juga sigoh yang ada. Nanti kita ulama sepakat sigoh atau lafaz apapun yang mempunyai arti salawat kepada Rasulullah dibolehkan dalam salawat sunnah.
Contohnya sholawat dalam muqaddimah buku, setiap buku kan ada sholawatnya. Alhamdulillah panjang, sholawat panjang. Sholawatnya itu nggak pernah ada yang sama. Berarti boleh saja membuat sigoh sholawat sendiri selama tidak yang wajib. Namun masalahnya bagaimana sholawat yang wajib? Mana yang wajib? Di antaranya setelah tasyahud di rakaat terakhir. Pertama mengatakan harus dengan lafaz yang maksud dari Rasulullah. Nanti kita lihat yang biasa kita baca ternyata nggak sama dengan yang dilakukan oleh Rasul. Yang kedua, segala lafaz yang mempunyai makna sholawat dibolehkan dalam sholat wajib. Bagaimana? Setelah tasyahud selesai, Allahumma sholli ala Muhammad, selesai, cukup. Tapi kalau yang mengatakan enggak harus seperti yang Rasulullah baca, berarti agak panjang. Nanti kita lihat Rasulullah bacanya apa saja ketika sholat. Jadi hadirin rahimakumullah, pertama yang sunnah silahkan saja sholawatnya seperti apa. Bahkan kalau di Sudan itu ada orang membuat 1000 bait sholawat kepada Rasulullah, sholawat saja 1000 bait. Hitungnya itu sering lupa. Dia bikin, dihafal 1000 bait apa? Sholawat kepada Rasul. Jadi silakan saja kalau sholawat sunnah. Nah, sholawat yang wajib ada beda pendapat. Pertama harus seperti yang diriwayatkan Rasulullah. Yang kedua harus tidak apa-apa dengan sigoh. Mari kita lihat sigoh sholawat. Sholawat yang maktul. Sini yang saya kasih di atas Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Ini dipotong kedua ya. Enggak ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini langsung bagian keduanya Allahumma barik ala Muhammad. Di sini dalam hal wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, kata Rasul. Tapi bagaimana caranya bersolawat kepadamu? Rasulullah mengajarkan Allahumma barik ala Muhammad. Yang kedua di sini ada qalu ya Rasulullah kaifa nusalli, sama pertanyaannya Rasulullah bagaimana bersolawat kepadamu? Ini agak panjang. Rasulullah mengatakan qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi. Tapi masalahnya tak ada azwajihi kita ini. Ada yang pakai azwajihi kan? Wa dzurriyyatihi, dan keturunan kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya kira yang kedua juga jangan dipakai. Terus yang mana kita ini? Ini ada lagi salawat yang maksud Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita apa innaka Hamidum Majid yang pertama. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Ini yang paling mirip dengan salawat. Tapi apa? Innaka Hamidum Majidnya kita di ujungnya doang, di tengahnya enggak. Hal begitu boleh nggak bersolawat dengan sigoh sendiri? Ya kayaknya lebih cenderung boleh-boleh saja, yang berserah salawat. Tapi lebih baik sigohnya yang maktul. Apa itu maktul? Diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini sering pakai sayyidina atau tidak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pakai sayyid. Tadi di sini nggak ada yang pakai sayyidina. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata memang beda pendapat. Pertama, menambah sayyidina dalam sholat, atau yang kedua menambah sayyidina di luar. Kenapa dibagi begitu? Saya pernah coba mencari apakah Ibnu Taimiyah pakai sayyidina atau tidak dalam bukunya. Ternyata dalam pembukaan bukunya pakai sayyidina Ibnu Taimiyah. Kalau begitu saya bilang ada beda antara sholat dengan tidak. Karena dalam sholat sebagian ulama memang Imam Syafi'i tidak mengatakan sayyidina dalam sholat. Namun pengikut Imam Syafi'i pakai sayyidina, yaitu Imam Romli. Memang ada perselisihan. Yang mengatakan boleh pakai sayyidina karena menghormati, yang tidak menambah karena berpegang teguh pada lafaz shalawat dalam hadis. Dalam hadis tadi tidak ada yang sayyidina. Kenapa menambah? Kami menghormati Rasulullah, tak tega menyebut namanya tanpa sayyidina. Akhirnya pakai sayyid. Dan itu pun pengikut mazhab Syafi'i, yaitu murid jantara Imam Romli yang mengatakan sayyid. Yang lain Imam Syafi'i tidak.
Kemudian bagaimana pendapat saya di luar sholat? Nah, kalau di luar sholat sebetulnya ada ayat ya yang mengatakan Sayyidina, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan kepada kamu kepada sebagian yang lain. Jadi kalau teman kita panggil namanya Muhammad, kita ujungnya doang Mat. Kalau Ali susah, Li. Kalau kita ujungnya doang, satu huruf aja malas kita, Ali malas, Li. Nah, kalau Arab kan ya Ali. Nah ini masalah kadang-kadang kalau ke Rasulullah di sini kalau manggil kepadaku jangan sama dengan teman. Kalau teman ya Ali, kalau ke Rasulullah ya Sayyidina. Tapi sahabat tidak melakukan, tapi kan berarti kalau selama ada hadis boleh-boleh saja. Bagi yang mengatakan boleh. Namun saya lihat sekali lagi banyak sekali di antara Ibnu Taimiyah menulis Sayyidina dalam pembukaan bukunya Sayyidina. Oh kalau begitu dalam sholat tidak boleh. Dalam sholat ada perselisihan, tapi lebih banyak yang tidak karena lafadznya seperti itu ya sudah. Yang kedua menambah Sayyidina di luar sholat silahkan saja bagi yang mengatakan boleh saja. Yang jelas kalau dalam sholat agak beda. Nah memang saya pernah mengatakan begini, orang adzan pakai Sayyidina enggak? Ada yang mengatakan iya nggak pakai Sayyidina. Kan judul kita sholawat bukan tasyahud. Kata tasyahud nggak ada yang Sayyidina. Allah asyhadu anna Sayyidina Muhammadan Rasulullah. Ada ya? Kenapa kok? Kan yang lebih nggak sopan yang teriak, nggak pakai Sayyidina. Kalau sholat itu ada yang teriak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini teriak, nggak pakai Sayyidina. Yang mana yang lebih nggak sopan? Yang teriak lebih nggak sopan. Tapi kenapa nggak pakai Sayyidina? Jawabannya karena dalam redaksi dari Rasulullah nggak pakai Sayyidina. Olehnya itu tidak salah, tidak bisa menyalahkan yang tidak pakai Sayyidina. Kenapa? Alasannya redaksinya dari Rasulullah begitu. Al-Maktub. Yang lain mengatakan enggak, kami ingin Muhammad Rasulullah Sayyidina. Nah, mana yang lebih kuat? Pertanyaannya menurut siapa yang lebih kuat? Kadang kebiasaan kita cenderung kita pertahankan. Namun kalau pasti ada salah satunya lebih kuat, maka kita harus meninggalkan. Tapi dalam urusan Sayyidina, mana yang lebih kuat? Kalau orang. Tapi secara pribadi, nasihat saya dalam sholat nggak pakai Sayyidina, secara pribadi di luar sholat pakai Sayyidina. Tapi ini pendapat pribadi. Mau diikutin ya silakan. Hukum menambah zikir menambah masuk ya. Jadi di Indonesia ini zikir masuk ini kayak cerita. Ada orang ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nambah nggak? Nambah apa? Ta'ala. Apa hukumnya? Nah, saya ini mengatakan begini. Kalau ada indikasi tidak boleh ditambah, jangan ditambah. Seperti ada nggak boleh ditambah. Kalau ada indikasi boleh ditambah, silahkan ditambah selama maknanya sesuai. Contohnya apa? Ibnu Umar yang paling setia dengan sunnah Rasulullah ketika talbiyah beda dengan Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, talbiyah Rasulullah seperti yang kita lakukan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ibnu Umar bikin talbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wa biyadika kullu ma. Jadi ada tambahan-tambahan dari Ibnu Umar. Maka kesimpulannya, kalau tidak ada larangan pasti, tidak ada indikasi tidak boleh ditambah, boleh saja menambah zikir yang makruh selama sesuai. Nah sekarang masalahnya kalau menilai boleh tak Assalamualaikum nambah, satu bilang boleh, satu bilang tidak. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi, boleh pakai ta'ala, boleh tidak wabarakatuh, supaya aman. Habis yang pakai ta'ala protes, yang nggak pakai protes. Akhirnya si Pak Sang Kiai karena dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi, boleh pakai ta'ala, boleh tidak wabarakatuh. Saya jangan ribut lah. Yang kita inginkan itu kalau kita ribut apa? Ya orang-orang kufar memanfaatkan kita ribut. Kayak kemarin ribut, boleh enggak pemilu, boleh enggak. Akhirnya yang menang siapa? Ya, mereka.
Yang Syiah masuk, yang ini masuk. Setelah selesai lihat hasilnya baru kecewa. Ya sudah, nggak bisa koalisi. Kenapa? Karena masing-masing punya kepentingan. Jadi mukmin itu ada dua, apa? Ada mukmin, ada munafik. Mukmin berjuang untuk Islam, munafik berjuang memerangi Islam. Masalah. Apa buktinya? Di perang Rasulullah perang melawan Bani Nadir dalam Yahudi Bani Nadir. Mukmin berperang melawan Bani Nadir, munafik berjanji kepada orang Yahudi apa? Kami kalau kalian diserang, kalian saya bela kalian. Padahal sholatnya di belakang Rasulullah. Sofnya itu sof pertama lagi. Jadi kerjaan orang munafik itu apa? Melaksanakan agenda orang-orang terjadi dalam perang Bani Nadir. Nah, rahimahullah, itu pembahasannya sebelum pemilu. Salat nariyah, nah ini sering main masalah. Pernah dengar salat nariyah? Saya pernah tanya, Ustaz, salat nariyah musyrik enggak? Yang jadi bingung pertanyaannya. Nah, apa bilang jadi bingung musyrik? Kita lihat lafaz salat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Seorang syekh di Saudi mengatakan langsung sholawat ini bid'ah. Kenapa? Pertama karena ada sayyidina, terpukul. Karena ada tadi dia mengatakan. Kemudian lihat selanjutnya ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu bihi, dengan Rasulullah yang namanya kesulitan lepas. Wa tanfariju bihil qurabu, keluh kesah, bihi dengan Rasulullah terpecahkan. Wa tuqqa bihil hawaij, kebutuhan kita dengan Rasulullah terpenuhi. Wa tunalu bihil raghaib, kalau tadi kebutuhan ini keinginan. Ini lebih hebat lagi kalau keinginan. Seluruh keinginan kita diperoleh dengan Rasulullah. Berarti masalahnya bihinya ini. Kenapa? Karena mintanya ke Rasulullah. Karena menjadikan Rasulullah sebab zat yang memiliki manfaat dan madarat, hal tersebut hanya milik Allah. Manfaat dan madarat hanya milik Allah. Ini doanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Bid'ah, bukan syirik. Saya bilang kalau syirik nggak ada orang baca salawat nariyah. Apa yang memungkinkan? Di sini ada memungkinkan beda menilai tentang salawat nariyah. Yang bihi saya sebutkan kenapa dimusyrikan ini. Kenapa karena mintanya kepada Rasul. Yang kedua, bertawasul dengan diri Rasulullah pun haram. Yang ketiga, tidak diriwayatkan dari Rasulullah. Yang ketiga ini selalu menjadi dalil lengkap, tidak diriwayatkan oleh Rasulullah. Nah, ini rahimahullah. Kalau kita berhenti sekarang, assalamualaikum, besok banyak orang marah. Kenapa? Syirik. Saya bilang hebat ya, ada orang tahajud doanya ke neraka. Syirik enggak? Maka ketika ada yang mengarang bihi syirik, ya diganti biha dengan salawatnya. Maka jadi begini, watan hallu bihal uqad watan fariju bihal qurab. Nanti kalau melihat ini biha. Kalau biha, berarti ketika mau mengucapkan bihi merasa musyrik, akhirnya jadi biha. Kembalinya kepada dengan salawat tersebut kebutuhan kami terpenuhi. Kalau itu nggak masalah. Tawasul dengan amal. Yang jadi masalah bihi. Yang sering kita dengar bihi atau biha? Bihi ya. Berarti musyrik menurut yang menilainya musyrik. Tapi begini, biasanya kalau mau tahu makna bihi, tanyanya kepada yang mengarangnya atau yang orang lain. Kepada yang mengarang. Kenapa? Karena pengarangnya tak pernah berniat syirik dengan kalimat bihi. Maka bihi tidak mengandung syirik. Kenapa? Pengarang salawat nariyah tidak bermaksud bahwa Rasulullah memberi manfaat dan mawar, karena itu pasti musyrik. Beliau hanya sebab saja, sedangkan yang mengabulkan doa adalah Allah. Ini innaka latahdi ila siratil mustaqim.
Siapa yang memberi hidayah? Allah. Kenapa la tahdi? Rasulullah sebagai sebab perantara. Kalau begitu Quran aja bilang boleh, maka kita nggak boleh. Berarti boleh dong tanpa dihil. Kuroku. Kenapa? Ini juga boleh. Lata dalam ayat ini Rasulullah hanya sebab bukan memberi. Jadi fiil itu ada dua. Fiil yang Allah langsung perbuat, yaitu buat langit, buat bumi, Allah yang langsung kamu terang. Tapi ada yang Allah kita yang melakukan, tapi kita yakin pelaku hakikinya adalah Allah. Wa man nasru illa min indillah. Ketika sahabat merasa menang hasil karya mereka, ditegur oleh Rasulullah. Menang itu milik saya. Wa man nasru illa min. Jadi ketika itu sahabat berebut harta rampasan perang karena masing-masing merasa berperan dalam kemenangan. Ditegur, menang itu milik saya. Wa man nasru illa min indillah. Hadirin rahimakumullah, di sini ada hadis wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Siapa yang menolong hamba? Apakah muslim? Tidak. Kenapa? Karena yang menolong hakiki adalah Allah. Kalau begitu tanfaridu bihi, tidak meminta kepada Rasulullah, hanya sebagai sebab saja. Yang memberikan segalanya adalah Allah. Oleh karena itu bisa dipahami, tidak bisa disalahkan orang yang bersalawat. Nah, lihat karena maksudnya tidak syirik. Dianggap tawasul dengan diri Nabi. Tawasul dengan diri Nabi itu banyak yang mengatakan boleh. Nanti kalau ada kesempatan bab tawasul. Yang kedua yang riwayat apa? Dalil terakhir bahwa itu tidak boleh. Nah, salawat Nabi tidak boleh adalah tidak pernah diriwayatkan oleh Rasulullah karena sigoh salawatnya ini seorang sahabat ya. Kalau pertanyaannya boleh tapi bikin salawat aja sahabat ini. Ibnu Mas'ud ditanya, membuat pernyataan Ibnu Mas'ud, kalau kalian bersolawat kepada Rasulullah maka bersolawatlah dengan yang paling baik. Fa ahsinu as-shalah alaihi wa innakum la tadruna ala dzalika yurad alaihi. Kalian tidak tahu, jangan-jangan salawat kita diperlihatkan kepada Rasulullah. Kemudian sahabat yang tahu itu bagaimana caranya. Ibnu Mas'ud mengatakan gini, ajar Allahumma ij'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin. Sahabat membuat salawat khusus karangan dia. Berarti salat Nabi boleh nggak ya? Kalau alasannya tidak dibuat oleh Rasulullah, sahabat juga membuat. Kalau begitu boleh-boleh saja membuat sigoh salawat menurut yang memboleh. Jadi sebetulnya yang jadi masalah adalah bihi tersebut musyrik apa tidak. Tapi tidak ada orang yang ibadah niatnya musyrik kepada Allah. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ini salawat di tempat, waktu dan cara yang tidak dilakukan Rasulullah. Tadi saya sebutkan suatu bagaimana caranya, bagaimana waktunya, bagaimana tempatnya. Ini judulnya secara umum bagaimana mensikapi amalan yang tidak dilakukan oleh Rasul. Ini tidak usah Ini ada bagaimana hukumnya bersolawat setelah menyembelih. Dan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh nggak? Nggak dilakukan Rasulullah. Permasalahannya boleh nggak? Bukan nggak dilakukan Rasulullah. Kalau nggak dilakukan Rasulullah pasti. Lihat jawabannya. Imam Syafi'i mengatakan mustahab mendapat pahala. Kenapa? Disuruh shollu alaihi wasallam taslima. Ada dalam hadis. Jadi ketika sholawat disuruh, boleh dalam 3 hal menurut yang bersolawat, sering bersolawat. 1, kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun. Setelah menyembelih, kapan saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ketikanya. Ini riwayat Imam Syafi'i. Jadi 2 pendapat apa? Pertama, selama baik dan dicakup oleh nas yang umum, silahkan saja dilakukan. Kedua, selama ada riwayat dilakukan Rasulullah boleh. Selama tidak ada riwayat, bid'ah. 2 kelompok ini selalu berbeda. Yang ini apapun selama baik, walaupun tidak diriwayatkan oleh Rasulullah, tetap boleh. Bagaimana baik? Sesuai dengan syariat. Apapun yang kedua tidak diriwayatkan Rasulullah, sama dengan tidak boleh dilakukan.
maka ini selalu bertentangan. Selalu berbeda pendapat. Yang satu cukup teks umum, shollu ala Rasulillah. Yang kedua tidak cukup. Yang tidak harus ada dalil khusus, yang perlu harus ada dalil khusus. Yang pertama boleh segala tempat, waktu dan cara. Yang kedua selama tidak dilakukan tidak boleh. Nah ini ada teks umum apa? Teks umumnya apa? Disuruh sholawat, shollu alaihi. Konsep pertama pasti mengatakan boleh berpahala sholawat ketika akan. Konsep kedua pasti, kenapa? Karena konsep kedua tidak dilakukan Rasulullah, bid'ah. Konsep pertama tidak dilakukan Rasulullah, namun sesuai dengan syariat boleh secara kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun. Bagaimana hukum sholawat? Boleh. Yang masalah kalau kita tambahan. Bagaimana hukum sholawat? Masalah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Sholawat ketika menguburkan mayit. Konsep pertama boleh, yang kedua boleh. Sholawat ketika menyembelih. Konsep pertama boleh, yang kedua masih tidak. Ini dua konsep nggak pernah ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena beda konsep. Ya kalau begitu ya sudah. Nah, apakah bisa disatukan? Nggak bisa. Semakin dikritik semakin rajin. Kenapa sholawatan? Berkumpul berpikir, satu bilang bid'ah, satu bilang boleh. Sholawatan, satu bilang akhirnya nggak pernah ke. Kalau begitu bagaimana? Siapa yang paling benar? Nanti setelah meninggal baru di. Jadi jangan bagi surga di sini. Nah ini akhirnya karena sering dikritik dirubah. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan nanfariju biha. Kenapa biha? Karena tawasul. Karena dan karena tawasul dengan amal khair boleh. Akhirnya cara selamat biha ganti. Ya Rabbi bil Mustafa musyrik. Kenapa? Mintanya kepada Rasulullah. Balik maqasidana musyrik. Kenapa? Mintanya ke Rasulullah. Wasilah saja. Kemudian khasiat tertentu dalam sholawat, khasiat dan fadilah tertentu harus diterapkan oleh hadis yang sahih. Nah, ini yang dimasalah. Sebagian orang harus hadis sahih, sebagian orang walaupun dhaif tapi nggak masalah. Kenapa? Karena fadhail amal. Tapi yang disepakati kalau namanya fadilah harus sahih. Contoh, ini ada hadis, barang siapa sholawat kepadaku dalam satu hari 1000 kali, ia tidak mati sampai melihat tempatnya di surga. Artinya pasti masuk surga. Kalau hadis ini sahih, ya tertarik. Masalahnya hadisnya tidak sahih. Saya berharap hadisnya sahih. Kenapa? 1000 kali pasti masuk surga. Barang siapa bersalawat kepadaku 1000 kali pada hari Jumat, ini lebih ringan, ia tidak mati sampai melihat tempatnya di surga. Jadi kalau melihat tempatnya di surga begini, ketika nyawa menghilang, kan dari bawah dingin. Ketika sudah mau lepas itu nyawa, kita lihat nyawa pergi. Sebelum nyawanya lepas, sebelum nyawa itu keluar dari jasad kita, melihat tempat kita di surga, senyum kita. Ketika masih senyum, nyawanya udah nggak ada. Matanya terbelalak karena melihat ruh keluar. Ininya ketinggalan, maka orang yang seperti itu meninggal dalam keadaan senyum. Mau balik lagi gimana? Nyawanya udah nggak ada. Senyum. Jadi kalau hadis ini sahih, 1000 kali malam Jumat kita meninggal dalam keadaan senyum. Kenapa? Melihat tempat kita di surga. Allah, senyum. Pas mau dibalikin senyumnya nyawa udah nggak ada. Maka mereka meninggal dalam keadaan senyum. Yang dimasalah hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak. Yang sepakat ulama hadis harus sahih dalam fadilah, kecuali hanya memotivasi tanpa berharap memperoleh pahala. Bukan pahalanya, fadilahnya. Nah, ini macam sholawat banyak sampai 34 macam sholawat.
Kalau dia cari di internet banyak. Yang menarik sholawat nariyah fadilahnya apa kita lihat. Sholawat nariyah merupakan salah satu sholawat yang mujarab. Ini banyak penyakitnya. Sholawat nariyah juga disebut sholawat kamil atau sholawat tafrijiyah. Tafrijiyah itu membebaskan dari kesulitan. Tafrij. Di antara fadilahnya lihat, dapat melancarkan rezeki. Baca sholawat nariyah 11 kali setiap hari. Jadi kita ini berzikir tapi otak di dunia terus. Berzikir harusnya otak di akhirat. Kalau punya hajat dapat tercapai hajatnya, dibaca 100 kali setiap hari. Mau jual tanah, susah-susah nih tanah nggak lama-lama nggak laku-laku. 100 kali sholat nariyah setiap hari. Dapat dibaca setiap habis sholat fardu sebanyak 11 kali secara rutin atau 41 kali atau 1000 kali. Yang jadi masalah ini daripada 1000, dari mana 11, dari mana 41. Fadilah itu harus hadis sahih. Yang keempat, jika seseorang punya hajat yang besar agar benar-benar sukses dan tercapai secara gemilang, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak 4444 kali, maka insya Allah dapat berhasil. Yang jadi masalah insya Allahnya ini kayaknya pasti, tapi insya Allah. Ini kalau calon pada tahu. Kertas itu 4444 kali. Tapi kalau 6000 calon dia baca, nanti yang masuk ke Senin cuma 500. Jadi hadirin rahimakumullah, paling tidak kalau fadilah-fadilah seperti ini harus melalui hadis yang sahih agar jelas. Misalkan Rasul mengatakan 10 kali sholat di pagi hari, jelas. 3 hari asbahna wa asbahal mulkulillah 3 kali di pagi hari, jelas. Hadisnya sahih, itu oke. Kita ini sibuk dengan yang dhaif, yang sahih aja belum selesai. Oleh itu, khasiat dan fadilah ditentukan harus ditetapkan hadis. Jadi khasiat dan fadilah ditentu harus ditetapkan hadis sahih. Sebenarnya ada pembahasan bagaimana fadhail amal, di antaranya fadhail amal itu jangan terlalu dhaif. Contoh terlalu dhaif, barang siapa membaca doa ini di akhir tahun, dosa 1 tahun dihapus. Enak banget, dosa 1 tahun dihapus dengan doa 2 menit gitu. Berarti terlalu dhaif gitu. Maudhu'. Barang siapa di awal tahun baca doa awal tahun, dijaga dari syaitan. Ternyata ya nggak mungkin setahun orang nggak mau maksiat, pasti. Jadi hadis sahih fadilah harus melalui hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mengisi waktu-waktu kita dengan zikir, kita mengisi waktu kita dengan sholawat, daripada gembrang-gembreng nggak jelas, lagu itu dan ini nggak jelas, ya lebih baik kita sholawat atau berzikir. Ingatkan, kenapa? Mudah-mudahan akhir hayat kita diakhiri dengan ibadah kepada Allah, daripada gembrang-gembreng, meninggal dalam keadaan gembrang-gembreng, roh dan itu dan ini kan daripada mendingan sholat. Allah a'lam bishawab. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang lebih besar lagi, mudah-mudahan jadi ilmu. Apa itu ilmu? Diketahui dan diamalkan, bukan jadi pengumpul ilmu, ngumpulin di otak nggak diamalkan. Itu pengumpul ilmu. Allah a'lam bishawab. Boleh lihat ya. Baik, karena keterbatasan waktu, tanya jawab, sesi tanya jawab akan bisa kita lakukan saat coffee morning saja. Ya, sekarang ditutup dengan doa oleh Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ya wahid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallahul halimul karim. Subhana rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada' lana dhanban illa waqatahu wa la hamma
hiya lakal ridha wa fiha lana salah illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, hiasilah keimanan dalam hati kami sehingga kami mampu membenci kekufuran, sehingga kami membenci kefasikan, sehingga kami membenci kemaksiatan ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.